Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cat Breeder dimanapun kalian berada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi wawasan tentang masalah doping birahi pada kucing betina, dimana pada kesempatan hari ini mengingat banyak dari teman-teman pada para breeder itu sebagian yang mungkin bertanya-tanya tentang masalah efek ataupun keberhasilan doping birahi pada kucing betina ya. Teman-teman banyak ulasan kemarin yang bilang ada sebagian yang memakai Natur E ataupun yang memakai hormon suntik yang melalui suntik ya, itu efeknya kayak mana. Nah, di sini berdasarkan pengalaman saya akan saya jelaskan tentang masalah efek samping ataupun mungkin keberhasilan dan kegagalan tersebut. Pada pemakaian Natur E seperti yang saya contohkan ini menurut pengalaman saya memang dulu pas waktu dapat informasi dari teman-teman itu ketika saya pertengahan dalam dunia breeding, memang bagus, dia memang vitamin E itu berfungsi untuk kesuburan. Tetapi ketika saya aplikasikan pas waktu itu saya mencoba, kejadian waktu itu larinya ke bulu. Jadi bulu itu semakin riuk, semakin panjang, badan juga semakin gemuk. Memang cakep, cantik untuk kucing. Tetapi ketika pemakaian yang jangka panjang, kadang ya kita punya niat pengen cepat produksi, jadi kita hajar terus dengan Natur E hingga habis berapa kotak. Waktu itu saya hampir berjalan 1 bulanan, itu kucing tidak kunjung birahi, tetapi malah larinya ke bulu. Jadi bulu tambah banyak, tambah riuk, tambah bagus memang, dan dia no jamur. Jadi kalau untuk pertumbuhan bulu ataupun untuk mengembalikan sel kulit mati supaya bebas dari jamur mungkin bagus. Tapi kalau untuk pendongkrak birahi itu ada tahap-tahapnya. Ketika pemakaian di saat kucing yang angkatan birahi, kadang kan ada tuh kucing-kucing yang mungkin baru perdana paca ataupun perawan lah, bisa dibilang virgin kan, ataupun mungkin induan yang mungkin udah lama dia nggak birahi, tapi ketika waktu angkatan birahi kadang-kadang ketika mau dipaca ada rasa ragu-ragu sama jantan, dia birahi tapi jantan mendekat, ketika mendekat dia nutup ekor dan lain-lain, ataupun dia stres, shock. Nah, itu bisa kita pakai Natur E di ketika angkatan birahi. Nah, jadi supaya kesuburannya pun dapat, hormon maksimal, dan birahinya itu tetap di level menyetandarkan, jadi tidak naik turun. Nah, itu bagus. Tapi kalau untuk jangka panjang, untuk teman-teman coba dipikir ulang, karena itu berdasarkan pengalaman saya. Semakin diajar terus dengan Natur E, semakin banyak, kadang-kadang sampai malah dia tuh tidak birahi, nggak kunjung datang hingga berbulan-bulan. Akhirnya kita nanti bosen, terus kita lepas adap lagi indukannya, jadi percuma gitu. Itu menurut pengalaman saya. Terus yang kedua, ada yang menyarankan mungkin ada yang pakai ovulasi ataupun jenis merek yang lain, ataupun suntik hormon. Seperti ini yang sudah saya pakai itu dulu namanya Fulamon dari produk Wonder. Ini injek untuk betina yang mungkin susah birahi, kita injek pakai ini. Nah, itu biasanya memang sih birahi. Pas waktu kejadian itu saya coba tes dapat informasi dari teman breeder juga, itu dari Tangerang. Katanya beliau berkata, ketika kita itu seorang breeder tapi kita tidak bisa setting birahi, itu sama artinya juga bohong. Karena apa? Kita memacu terus. Gimana supaya produktivitas kucing itu tetap bisa kita setel untuk hasil panen, tetap kita bisa berharap kan gitu ya. Namanya kita ternak kan, kita tidak memungkiri hal itu, pasti pengen berhasil dan
beranak pinak terus kan gitu, lepas adap sesering mungkin kan gitu seorang breeder. Jadi ketika itu nggak tanggung-tanggung, waktu itu indukan saya 13 ekor kurang lebih ya, itu yang saya hitung aja, yang di kandang. Kalau yang di luar yang saya bebaskan itu mungkin sekitar ada 2 entah 3 waktu itu, jantan 3 ekor. Jadi karena saya terpacu dengan kata-kata teman, sama-sama breeder juga dari Tangerang, jadi saya punya inisiatif langsung cus saya beli untuk hormonnya juga. Saya waktu itu nggak tanggung-tanggung 6 ekor 6 ekor yang punya saya dan 2 ekor punya teman saya, langsung saya berikan ketika itu. Memang cespleng, nggak butuh waktu lama, 2 hari sampai 3 hari langsung jalan di tempat, langsung dia minta wajak. Tetapi ketika bejantan itu dia mau mendekati betina, ketika dicium kelaminnya memang mungkin tidak, pejantan tidak mengenali adanya bau birahi, tapi karena dari kondisi betina dia udah mungkin udah posisi siap dipacak ya, baring jangan tempat jantan, karena dimanapun kalau jantan udah dipakai pacak sesering mungkin, apalagi untuk jasa pacak dia pasti naik, ada betina kan dipacak, berhasil pacak waktu itu, tapi hasilnya apa? 0% tanpa adanya kehamilan. Gagal total memang waktu sakit kepala. Karena apa? Yang saya harapkan itu tak kunjung juga birahi. Karena apa? 1 ataupun 2 bulan berikutnya itu baru dia keluar birahi alaminya. Jadi 0% yang dari kemarin, sudah membawa waktu selama 1 hingga 2 bulan. Itu pengalaman saya. Dan ternyata ketika saya browser sharing sama teman-teman, efek dari pemacu atau pendongkrak birahi itu ternyata juga fatal. Karena apa? Sistemnya begini, itu saya jabarkan. Betina yang kita doping dongkrak birahi itu dia tidak birahi alami. Jadi birahinya itu terpaksa. Karena apa? Karena ada bantuan dari luar yang masuk secara instan. Dan ketika dia belum matang dalam perkawinan, karena dia belum masuk siklus estrus tersebut birahi, itu tetap kondisinya dia tetap birahi, tetapi yang dia rasakan itu tidak seindah atau senikmat ketika dia birahi alami. Dan itu alhasil kadang itu menurut pengamatan para ahli di bidang breeder, mungkin senior, itu akan menjadikan ke kucing betina tersebut itu malah dia itu trauma. Karena apa? Birahinya itu birahi terpaksa. Jadi ibaratnya itu terjadi pemerkosaan. Dan situ kadang-kadang betina setelah dipacak kadang dia malah nggak kunjung datang birahi hingga akhir berbulan-bulan. Karena apa? Dia merasa shock, stres berat. Karena yang birahinya itu karena bukan bawaan alami, jadi merasa kepaksa. Jadi berat orang itu kayak diperkosa, jadi shock berat. Mungkin di situ malah fatal kalau menurut saya. Gitu. Emang betul, enggak 1, 2, 3 ekor. Akhirnya ya alhasil untuk betina rusak jadinya. Nah, selanjutnya gimana cara menyeting birahi yang bagus dan mungkin recommended? Itu kalau dari pengalaman saya yang pernah saya alami, setelah itu saya berbagi, saya amati, ternyata kita untuk menyeting birahi itu tidak susah sih sebetulnya. Kita nggak perlu instan. Boleh kita berharap birahi alami, tapi itu semua itu ada sistemnya. Jadi sama halnya manusia, ketika mereka itu sehat, badan nggak ada keluhan sakit atau apa-apa, pasti untuk kualitas hormon juga bagus, dan mungkin ada semangat juga untuk kerja keras ataupun untuk berhubungan suami istri. Itu kan hebat manusia. Dan pada kucing juga gitu juga, kebutuhan nutrisi, suplemen, vitamin dan lain-lain itu mempengaruhi. Ini saya akan berbagi tips buat teman-teman gimana caranya kucing itu bisa kita setel birahinya, kita setting, tapi dengan cara yang alami.
itu ada caranya. Yang pertama, cukupi asupan nutrisinya, bisa kita memakai suplemen. Suplemen yang mana? Suplemen yang kira-kira itu dia bisa mencukupi kebutuhan nutrisinya. Kalau dari pengalaman saya, ketika saya join, saya memutuskan untuk suplemen, yaitu bisa memenuhi kebutuhan nutrisinya, kalsiumnya, hormon dan lain-lain, nafsu makan macam-macam. Itu saya cuma mempercayakan kepada Lysin Pure yang saya pakai. Alhamdulillah, setelah saya mengenal ini, akhirnya berangsur-angsur untuk vitamin dan lain-lain saya stop. Karena apa? Dari perkembangan dalam 1 bulan saya amati, alhamdulillah semua bisa saya mainkan. Dari sebelum birahi susah, itu terus saya kasih ini karena ada suplemen ya, bukan pendongkrak, ada suplemen untuk vitamin, untuk penambah nafsu makan, perbaikan gizi. Nah, itu dia nggak butuh waktu lama, alhamdulillah. Yang mungkin proses birahinya agak lama, dia bisa mempercepat. Nah, yang kedua, untuk kucing yang hamil itu untuk pembentukan kalsium itu lebih cepat juga. Jadi pembentukan janin itu membutuhkan kalsium yang sangat besar. Itu prosesnya juga alhamdulillah mantap. Lahiran anaknya dalam 3 hari aja, kadang setelah lahiran tuh gembul-gembul, gemuk-gemuk. Nah, terus untuk pembentukan membantu proses perbaikan ASI induk, air susu induk maksudnya, bukan air susu ibu ya, air susu induk pada kucing itu juga bagus. Buktinya kucing itu memang saya amati memang super gembul juga, sehat-sehat, lincah-lincah, dan banyak testimoni yang lain dari teman-teman yang sudah saya sarankan dan mereka juga memakai ini juga. Terus untuk kucing pejantan juga bisa untuk menambah stamina, dan untuk kucing kepala pada umumnya menambah nafsu makan, kegemukan, dan lain-lain, alhamdulillah. Dan ternyata setelah tercukupi, jadi ketika kucing itu mereka tercukupi nutrisinya, kesehatan badannya fit, itu secepatnya akan cepat birahi. Nah, selain daripada itu, pemberian suplemen vitamin itu ada cara yang lain, yaitu yang kedua, itu yang tidak bisa ditinggalkan. Yang pertama tadi suplemen ya, itu terserah teman-teman, tidak harus pakai produk yang seperti yang saya pakai, itu tidak harus, monggo terserah mau pakai produk apa, yang penting bisa mencukupi nutrisinya. Yang kedua, wajib itu adalah grooming rutin. Kenapa? Karena ketika nutrisi itu full, tercukupi, vitamin dan lain-lain tercukupi, ketika di grooming itu adalah perubahan iklim pada suhu badan. Jadi kita membuat iklim itu yang alami menjadi iklim buatan. Dalam artian kita berharap iklim cuaca umumnya mungkin suhu panas hujan supaya kucing itu cepat birahi. Tapi kita mengandalkan iklim kan tidak mungkin. Karena itu yang di atas yang bisa menciptakan iklim. Tapi kita memberikan suhu, itu perubahan kepada kucing, yaitu grooming. Jadi ketika di grooming ada suhu dinginnya, dan nanti suhu normalnya ada. Terus dari kenaikan suhu badan mereka, pergantian suhu badan di situ memacu pertumbuhan hormon. Sebagian mungkin kalau memang nutrisinya kurang, ada sebagian ngomong ketika di grooming hilang, birahinya hilang. Ya memang betul. Nah, tapi ketika nutrisi dan vitamin itu lengkap, ketika sering di grooming, ya, seminggu sekali, 2 minggu sekali paling lambat, itu dia memacu, mempercepat birahi. Dan itu sudah saya buktikan. Kadang ada sampai saya lambat grooming karena mungkin saking kesibukan saya ya, keseharian saya jaga pet shop dan megang grooming juga. Kadang kucing saya yang lambat tak grooming mungkin sampai 2-3 minggu baru di grooming, itu dia lambat, memang lambat untuk birahi. Karena untuk iklimnya, pembuatan kita tidak dapat. Dan untuk yang ketiga tuh pengatur pencahayaan, itu perlu penghangat. Jadi dalam ruangan ataupun kandang itu kita kasih lampu 5 watt atau 10 watt tuh, lampu yang kuning, lampu pijar tuh untuk penghangat supaya suhunya itu tetap hangat. Proses birahinya itu mempercepat pembentukan hormon estrogen. Terus berikutnya ini yang mungkin buat teman-teman yang mungkin nggak tahu, bahkan mungkin sama sekali tidak memikirkan sampai ke situ. Itu pernah saya
teliti juga, saya pengamati pasir litter box itu perlu dalam artian gimana. Nah ini kuncinya yang tidak bisa kita tinggalkan. Untuk settingan birahi kita jangan pakai pasir gumpal, pakai pasir xyloid. Ada mungkin yang mencemeh ataupun boleh dok, kok malah pakai pasir xyloid, baunya kayak mana lah. Ini yang bikin teman-teman itu susah nyeting birahi dan mereka tidak tahu. Ini memang sudah saya amati. Jadi pada kucing itu betina, mereka itu ketika proses birahi mereka akan menghasilkan hormon feromon untuk memancing kucing jantan. Hormon feromon itu adalah hormon yang dikeluarkan, baunya sangat menyengat sekali, itu memancing kucing pejantan. Makanya ketika kucing betina dia itu birahi, kadang ketika kencing baunya memang minta ampun ngerinya. Itu radius 1 kilo ke bawah angin pun jantan bisa datang. Makanya pada zaman dulu mungkin jantan-jantan yang liar atau apa itu sampai datang ketika kucing kita betina itu birahi, kok jantan kampung kok ada datang ke rumah, kenapa? Karena dia bau dengan hormon feromon tersebut. Nah, kenapa harus pakai xyloid? Kok malah tidak disarankan dengan pasir gumpal? Iya, itu kalau kita di saat nyeting, setelah setting birahi nanti dapat sudah dipacak, silahkan mau balik ke pasir gumpal nggak masalah, karena kita membutuhkan hormon feromon tersebut supaya tercium dengan kucing yang lain. Ketika kita breeding, kucing kita kan banyak tuh betina-betina yang lain. Nah, mana yang kira-kira pengen disetting birahinya? Kalau yang udah lahiran, yang hamil ya udah pakai ke pasir gumpal aja nggak apa-apa. Ini yang kita bahas adalah kucing yang pengen kita setting birahinya. Jangan pakai pasir gumpal, pakai pasir xyloid. Jadi ketika dia pip, nah itu ketika pas settingan yang dari awal tadi, yaitu suplemen tercukupi, grooming tercukupi. Oh ya lupa, yang satu lagi adalah jemur pagi. Nah, jemur pagi 10 ataupun 15 menit itu perlu. Nah itu untuk mendongkrak juga birahi. Insya Allah itu nggak butuh waktu lama. Kalau kalian coba praktekkan. Dan ketika nanti 1 ekor saja betina kalian yang birahi, dia pip di litter box yang xyloid, pasirnya xyloid tadi, bukan pasir gumpal, itu bau akan bertahan, satu ruangan akan tercium, dan betina-betina yang lain dia akan terpacu, hormonnya naik. Itu memang udah gimana ya, kenapa kok bisa ya kan gitu. Tapi memang dari itu memang dari teliti para ahli juga sudah mengatakan biasanya kalau kucing betina itu birahi nular kan gitu. Ya memang betul, karena mereka tercium dengan bau itu, akhirnya rangsangan itu muncul hingga kucing yang lain itu ikut birahi karena mereka pikir mungkin adalah musim kawin kan gitu. Tapi ketika sudah selesai ya nggak apa-apa, setelah saya pacak kalian ganti pakai pasir gumpal pun nggak jadi masalah. Jadi intinya itu kita mempertahankan bau. Atau bahkan kadang-kadang saya pun gini, ketika kucing birahi, kita udah tahu ini birahi udah sampai siklus seterusnya, puncak birahinya itu kan tidak saya kasih litter box, itu saya taruh di kandang lipat mungkin. Nah ketika saya pacak nanti mana betina yang biasanya di tataan bawah itu kan ada itu, dia pasti malam tuh nanti pasti kencing di tataan itu nggak saya buang. Nah itu nanti kucingnya yang udah dipacak itu saya ambil, saya masukkan kandang. Betina mana yang mau dipancing itu saya masukkan di kandang tersebut supaya dia bau air kencing betina yang sudah birahi. Itu mempercepat. Nah itu pengalaman dari saya untuk tips mempercepat proses birahi. Nah jadi buat teman-teman, mudah-mudahan informasi ini berharga buat kalian dan keputusan ada di tangan kalian. Mau tetap pakai trik kalian itu silahkan, itu hak Anda. Mau memakai trik yang pernah sudah saya alami hingga bertahun-tahun, hingga saat ini saya mulai udah mengurangi indukan karena saya mau upgrade dan kesibukan juga di dunia breeding. Jadi mungkin untuk breeding udah mulai agak saya kurangi karena kesibukan di pet shop dan grooming, saya fokus ke situ. Jadi saya hanya berbagi pengalaman wawasan, semoga bermanfaat buat
cat breeder dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kalian juga semangat, sehat selalu, baik owner maupun kucingnya. Salam sukses selalu, salam cat breeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.